Assalamualaikum, jumpa lagi dengan Miss Anti. Nah, kali ini kita akan bahas strategi jitu yang bisa kita aplikasikan saat tes TOEFL, khususnya untuk bagian reading. Nah, jadi adik-adik semua, strategi yang akan Miss bagi nanti itu tidak hanya untuk tes TOEFL saja. Adik-adik juga bisa memakai strategi ini untuk ujian IELTS. Kemudian kalau adik-adik mau ujian SBMPTN itu juga bisa, atau ujian UTBK, atau bentuk ujian lainnya yang ada soal readingnya. Jadi strategi ini bisa untuk TOEFL, IELTS, atau SBMPTN, UTBK, atau bentuk-bentuk ujian lainnya. Nah, cuman ada satu hal yang perlu adik-adik ingat, strategi ini tidak akan bekerja maksimal kalau jumlah vocab adik-adik itu sangat sedikit. Jadi jangan lupa untuk terus menambah kosakatanya. Nah, pada saat ini Miss menganggap vocab adik itu sudah cukup. Jadi kalau vocab adik-adik sudah cukup, berarti minimal adik-adik bisa menerapkan strategi yang akan Miss sharing ini. Oke, sekarang kita langsung saja aplikasikan strateginya. Yang pertama, jangan baca teksnya, langsung saja baca ke soalnya. Nah, jadi karena waktu kita terbatas ya, langsung lihat soalnya. Lihat nomor 1, what is the passage mainly about? Nah, kalau soalnya seperti ini, dia menanyakan topik. Nah, adik-adik, kalau yang ditanyakan itu topik, langkah kita adalah, strategi kita adalah, kita harus membaca 2 kalimat pertama di paragraf 1. Ini paragraf 1 ya. Berarti yang kita baca adalah 2 kalimat pertama. Berarti dari the sampai so itu 1 kalimat, kemudian dari whether sampai all together itu juga 1 kalimat. Berarti ini 2 kalimat ya. Berarti kita baca yang ini. Bacalah dengan teliti. Jadi nggak usah buru-buru, baca dengan teliti dan pahami maknanya. Kemudian baru kita masukkan ke pilihannya, kita pilih yang paling cocok. Sekarang Miss kasih tahu bagaimana caranya. Kita lihat di sini, the discovery that language can be a barrier. Discovery, penemuan bahwa bahasa bisa menjadi pembatas atau penghalang terhadap komunikasi, is quickly met by. Paling sering ditemukan oleh orang-orang yang bepergian, kemudian orang-orang yang belajar, orang-orang yang memimpin, atau orang-orang yang berada di pemerintahan, atau orang-orang yang pekerjaannya sebagai seller atau penjual. Jadi satu kalimat ini intinya apa? Terjadinya hambatan dalam berkomunikasi, barrier, hambatan, batasan dalam berkomunikasi. Itu intinya ya. Kemudian kalimat berikutnya, whether the activity is tourism, baik aktivitas tersebut berhubungan dengan pariwisata, berhubungan dengan penelitian, berhubungan dengan pemerintahan, berhubungan dengan pengambilan keputusan, bisnis, atau pengumpulan data, the lack of common language, kurangnya bahasa umum, atau common language can severely impede progress, dapat menghambat progres atau perkembangan, atau menghambatnya secara bersamaan. Nah, sekarang kita belum tahu ya common language itu apa. Nah, sekarang dilihat di sini ya, common language here usually means a foreign language. Berarti common language yang dimasukkan di sini adalah bahasa asing. Nah, jadi intinya apa? Paragraf pertama, terjadi barrier dalam komunikasi, terjadi keterbatasan dalam komunikasi. Oke. Kemudian akibat dari barrier komunikasi itu menghambat progres. Oke, ada progres yang ada perkembangan yang terhambat. Itu intinya ya. Kemudian kalau kita tebak kira-kira dari 2 kalimat ini kemungkinan besar paragraf di bawahnya bercerita tentang apa? Di sini ada masalah ya. Ada masalah dalam komunikasi. Kemungkinan besar dia memberikan contoh. Oke, dalam kalimat di bawahnya ya. Dia memberikan contoh apa saja masalah-masalah yang timbul dari keterbatasan komunikasi itu. Dan kemudian kalau ada masalah, biasanya teks juga memberikan solusinya. Maka kemungkinan besar itu ya. Jadi kita harus tebak dulu. Kita nggak perlu baca ke bawahnya, kita masukkan saja ke poinnya, kita pilih yang paling tepat. Yang A, overcoming the language barrier. Overcoming, mengatasi ya, cara mengatasi keterbatasan dalam berbahasa. Kemungkinan benar ya, ini kemungkinan benar.
karena di sini ada kata barrier. Kemudian ada language, ada kata language. Kemudian yang B, how to survive an English speaking world. Bagaimana mempertahankan sebuah dunia yang bahasanya itu bahasa Inggris. Wah, ini terlalu berlebihan ya. Masa ya semua dunia bahasanya bahasa Inggris? Nggak mungkin, ada begitu banyak bahasa di dunia ini yang harus dilestarikan. Berarti ini salah. Jadi kalau dia lebay, poinnya ini lebay ya, itu udah pasti salah gitu. Yang C, global understanding, the key to personal progress. Nah, di sini ada personal progress, perkembangan personal. Di sini kita nggak berbicara personal ya. Kita tadi ada kata progress. Tapi di sini berhubungan dengan language, dengan bahasa, bukan dengan personal. Maka ini juga salah. Kemudian yang D, the need for a common language. Kebutuhan untuk bahasa common. Kurang tepat juga ya, kurang tepat kebutuhan untuk bahasa common. Karena intinya adalah overcoming the language barrier. Berarti ini juga salah. Jadi jawabannya adalah A. Nah, jadi disimpulkan ya, untuk soal yang pertanyaannya tentang topik, langkah kita adalah langsung baca 2 kalimat pertama. Oke, bacalah dengan perlahan, dengan teliti, dan coba pahami maknanya. Adik-adik tidak perlu khawatir kehabisan waktu ya, karena kita tidak baca satu paragraf, tidak baca satu teks untuk mendapatkan topik atau inti dari teks. Kita cuma perlu baca 2 kalimat dan pahami artinya. Kemudian masukkan ke dalam opsinya, pilihlah opsi yang paling tepat. Oke, sekarang kita lihat soal nomor 2. According to the passage, they don't talk the same language. Paragraph 1. Can refer the problem in. Ada kata refer di sini, ini adalah kata kuncinya. Refer artinya adalah mengacu, jadi ini artinya adalah mengacu ya. Nah, kalau dia mengacu berarti kita harus melihat kalimat atau kata sebelumnya. Berarti kata kuncinya adalah kalimat atau kata sebelumnya. Jadi kita lihat cara cepatnya begini. Kita lihat dulu opsi A, B, C, D. Di sini ada understanding, metaphor. Cara cepatnya di sini adik-adik bisa menerapkan teknik scanning dalam membaca. Jadi teknik scanning itu adalah kita tidak mengartikan, tapi kita mencari kata dalam teks tersebut dengan cepat. Understanding metaphor. Kita lihat mana katanya. Ini ya, they don't talk, ini dia ya. Sampai sini. Ingat, yang kita cari adalah kata atau kalimat sebelumnya. Di sini ada kata metaphorical. Berarti ini metaphorical ini muncul setelah kalimat ini. Berarti yang A salah. Yang B, learning foreign language. Di sini tidak ada ya foreign language. Kita lihat kalimat sebelumnya. Kalimat sebelumnya mulai dari sini ya. Common language sampai ini. Foreign language. Ada ya? Foreign language. Ada. Berarti B kemungkinan benar. Yang C, understanding dialect or style. Adakah dialect atau style? Ada ya, dialect dan style. Ada. Nah, berarti yang C kemungkinan benar. Yang D, dealing with technological change. Technological change, perubahan teknologi. Adakah kata teknologi? Cari dengan cepat. Tidak ada ya, berarti D salah. Berarti jawabannya tinggal B dan C. Mempelajari bahasa asing atau memahami logat atau gaya bahasa. Dialek ini logat ya. Maka harus kita baca dulu kalimat itu, kalimatnya secara utuh. Common language here usually means a foreign language. Bahasa umum di sini biasanya berarti bahasa asing. But the same point, tapi pada saat yang bersamaan, applies in principle to any encounter. Terjadi juga penemuan with unfamiliar dialects or style within a single language. Terjadi juga penemuan atau terdapat juga dialek atau logat yang tidak familiar, dialek atau gaya bahasa yang tidak familiar dalam sebuah bahasa yang sama. Jadi maksudnya di sini adalah common language itu adalah bahasa asing.
Tapi pada saat yang bersamaan, dalam sebuah bahasa asing tersebut, terdapat dialek yang tidak familiar atau gaya bahasa yang tidak familiar. Jadi dalam satu bahasa terdapat logat yang berbeda. Itu maksudnya ya. Nah, di sini they don't talk the same language. Itu kemana? Mempelajari bahasa asing atau memahami logat atau gaya bahasa. Mana yang lebih tepatnya? Understanding, dialect, or style. Ini fokusnya ya. Jadi kan intinya di kalimat ini adalah dalam sebuah bahasa asing itu bahasanya satu, bahasa sama, dalam sebuah bahasa yang sama, tapi terdapat logat yang berbeda. Nah, jadi itu intinya ya. Sekarang kita lihat soal nomor 3. Menurut teks, language problems, masalah bahasa may come to the attention, bisa menjadi perhatian publik ketika. Nah, untuk menjawab soal seperti ini, kita harus mencari kata kunci di sebuah soal tersebut. Apa kata kuncinya? Di sini ada problems ya. Language problem. Kemudian apa lagi? Attention, ada public, perhatian publik. Berarti kita harus mencari kata language problems dengan cepat di dalam teks, harus mencari kata attention dengan cepat, kemudian juga ada kata public dengan cepat. Nah, kemudian itu strategi pertama ya. Strategi kedua, di sini teksnya panjang ya, terdapat banyak paragraf. Untuk menentukan, untuk mempersempit paragraf mana yang harus kita baca, kita harus lihat soal setelahnya. Kemungkinan besar soal-soal berikutnya itu bisa membantu kita. Kita lihat soal nomor 4. Soal nomor 4 ini sebenarnya bisa membantu kita. The case of the poisonous mushroom. Soal nomor 4 ini diambil dari kalimat yang terletak di paragraf kedua. Maka jawaban soal nomor 4 itu harus kita cari di paragraf kedua. Karena soal nomor 4 ini jawabannya di paragraf kedua, maka soal nomor 3 jawabannya tidak mungkin di paragraf ketiga. Maka jawaban di soal nomor 3 ini pasti juga di paragraf kedua. Tidak mungkin lagi di paragraf 1 ya. Karena paragraf 1 soal nomor 2 ini they don't talk, ini sudah di akhir paragraf 1. Berarti tidak mungkin kita mencari di atasnya. Maka untuk soal nomor 3 kita mencari jawabannya di paragraf kedua. Nah, itu dia strateginya ya. Sekarang kita lihat ada language problem, attention, sama public. Gunakan teknik scanning lagi ya. Cari kata dengan cepat. Communication problems, ada problems. Kemudian public, oke, ada public. Berarti sudah di awal ya. Kita baca satu kalimat ini dulu. Although communication problems of this kind, walaupun masalah komunikasi seperti ini pasti terjadi ribuan kali setiap hari, very few become, sangat sedikit menjadi perhatian publik. Oke, masuk ya ke sini ya. Soalnya adalah menurut teks, masalah bahasa bisa menjadi perhatian publik ketika. Di sini dibilangnya walaupun masalah tersebut, masalah komunikasi ini terjadi berulang kali, ribuan kali, sangat sedikit sering menjadi perhatian publik. Kita baca selanjutnya. Publicity comes, expose kepada publik muncul only when a failure to communicate, ketika kegagalan dalam berkomunikasi has major consequences, menimbulkan efek seperti strike, penyerangan, loss orders, legal problem, or fatal accident. Oke, udah dapat kita intinya ya. Kemunculannya terhadap publik hanya akan terjadi ketika kegagalan dalam komunikasi tersebut memiliki efek yang sangat besar. Apa saja dia? Strike, loss orders, legal problem, fatal accident, ini dia ya. Even war, bahkan perang. Berarti di sini kita lihat yang A, there is the lack of common language or foreign language. Tidak ya, adanya kurangnya ilmu tentang bahasa asing. Tidak ya, dia isinya adalah ketika
Intinya tadi di sini ketika ada konsekuensi, ada consequences. Nah, ini dia ya, efek yang fatal. Nah, they have major consequences such as fatal accident or social problem. Berarti jawabannya udah pasti B. Sekarang soal nomor 4. Nah, nomor 4 ini sebenarnya sangat mudah. Kita hanya perlu mencari kata kuncinya. Kata kunci di soal. Apa kata kuncinya? Ada poisonous sama mushroom. Kemudian kalau kita lihat lagi di sini ada American doctor. Cara mencari kata kunci itu kita lakukan dengan teknik scanning. Scanning adalah mencari kata di dalam teks dengan cepat. Jadi kita tidak mengartikan, tapi mencari kata dalam teks dengan cepat. Kita langsung saja mencari di paragraf 2 yang ada kata poisonous mushroom sama American doctor. Kita cari dengan cepat. Paragraf 2 berarti ini ya. Ini paragraf 1, ini paragraf 2. Kita cari di paragraf 2, kita cari kata poisonous mushroom American doctor. Nah, adik-adik, karena soal nomor 3 ini, soal nomor 3 itu jawabannya di sini ya, dari sini sampai sini. Ini adalah jawaban untuk soal nomor 3. Maka jawaban untuk soal nomor 4 tidak usah kita cari di bagian ini lagi. Ini paragraf 2 ya, berarti ini tidak usah kita baca karena ini adalah jawaban untuk soal nomor 3. Maka yang kita baca adalah kalimat setelahnya. Berarti dari sini sampai ke sini. Oke, kita cari kata poisonous mushroom sama American doctor dengan cepat. Nah, poisonous mushroom kita ketemu, dapat 1 ya. Kemudian adakah American doctor? Nah, ini dia American doctor. Oke, berarti kita baca dari sini sampai ke sini ya. Oke, kita baca. One reported instance of communication failure. Satu contoh yang dilaporkan terhadap terjadinya kegagalan komunikasi terjadi pada tahun 1970. Ketika beberapa orang Amerika makan a species of poisonous mushroom. Sebuah spesies dari jamur beracun. Oke, jadi intinya satu kalimat ini sebuah kasus tentang kegagalan komunikasi terjadi pada tahun 1970. Apa kasusnya? Beberapa orang Amerika memakan sejenis jamur beracun. Oke, kita lanjutkan. No remedy was known. Tak satu pun pengobatan yang dikenal atau yang diketahui atau yang berhasil. And 2 of the people died within days. Dan 2 orang meninggal dalam beberapa hari saja. Karena tidak ada pengobatan yang diketahui, 2 orang meninggal dalam beberapa hari saja. A radio report of the case, sebuah laporan yang disiarkan di radio tentang kasus tersebut, was heard by, didengar oleh seorang ahli kimia, seorang ahli kimia who knew, yang mengetahui a treatment, sebuah pengobatan that has been successfully, yang telah sukses digunakan pada tahun 1959 dan dipublikasikan pada tahun 1963. Oke, kasus beracunnya terjadi pada tahun 1970. Kemudian sebenarnya pengobatan tersebut telah berhasil digunakan pada tahun 1959 dan dipublikasikan pada tahun 1963. Why had the American doctors? Kenapa dokter Amerika tidak mendengarnya? Mendengar apa? Mendengar kesuksesan dari treatment tersebut. 7 years later, 7 tahun kemudian. Ya. Kenapa dokter Amerika tidak mendengarnya 7 tahun kemudian? Presumably, rupanya ya, because the report, karena laporan pengobatan tersebut had been published, dipublikasikan only in journals, hanya dalam jurnal yang ditulis dalam bahasa Eropa selain bahasa Inggris. Oh, jadi karena laporan tersebut hanya dipublikasikan dalam jurnal berbahasa Eropa kecuali selain bahasa Inggris. Oke, sekarang kita masukkan ke dalam poinnya, kita pilih yang paling tepat. Kita artikan the case of poisonous mushroom. Kasus jamur beracun menunjukkan bahwa dokter Amerika yang A should pay more attention to radio reports. Seharusnya lebih memberikan perhatian kepada
laporan radio. Kurang tepat ya, ini kurang tepat. Yang B, only read medical article, hanya membaca artikel medis if they are in English, jika artikel tersebut dalam bahasa Inggris. Kemungkinan benar, karena orang Amerika itu tidak tahu kalau artikel tentang pengobatan dari kasus jamur beracun itu telah terbit. Karena mereka tidak tahu, berarti bisa kita asumsikan mereka tidak membacanya. Karena artikelnya hanya dalam bahasa Eropa selain bahasa Inggris. Oke, yang B kemungkinan benar ya. Suggest that American doctor menunjukkan bahwa dokter Amerika are sometimes, kadang-kadang unwilling, tidak ingin mencoba treatment dari negara lain. Kurang tepat ya, tidak ada pembahasan di sana di dalam teksnya. Do not always communicate effectively with their patient. Saja menunjukkan bahwa dokter Amerika tidak selalu berkomunikasi secara efektif dengan pasiennya. Tidak ada di dalam teks yang kita baca. Maka jawabannya adalah B. Oke, sekarang kita bahas soal nomor 5. The word it's in line 50 refers to. Ada kata reverse, berarti reverse kata kuncinya adalah, strateginya adalah kita melihat kata atau kalimat sebelumnya. Melihat ini maksudnya membaca ya, membaca kata atau kalimat sebelumnya. Kita lihat di sini line 50, kata it's di sini ya. Strateginya adalah kita lihat dulu opsinya language barrier. Apakah ada kata language barrier di sini? Tidak ada ya? Tidak ada, berarti A salah ya. Walaupun di sini ada language barrier, tapi ini terlalu jauh ya. Udah 2 kalimat. Kita mulai dari sini sampai ke sini. Ini yang kita lihat ya. Dari British sampai insularity yang kita lihat. Berarti A salah. Yang B, linguistic insularity. Oke, ada ya. Ini dia. B kemungkinan benar. Kemudian yang C, British industry. Ya, ini ada ya, British industry. C kemungkinan benar. D, products. Adakah products? Tidak ada ya. Tidak ada. Walaupun ini ada ya, cuma ini terlalu jauh. Tidak ya. Ini salah, ini salah. Tinggal B dan C. Linguistic insularity atau British industry. Kita baca kalimatnya. British industry, industri di negara British, negara Inggris, pada umumnya has in recent decade often been criticized. Dewasa ini sering dikritik karena linguistic insularity-nya. Linguistic insularity itu apa? Ini ada dash ya. Dash ini menunjukkan keterangan kalimat setelahnya menerangkan kata atau frasa sebelumnya. Jadi di sini linguistic insularity adalah for its assumption that foreign buyers, mengasumsikan bahwa pembeli dari negara lain will be happy, akan bahagia berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Kembali intinya it's ini ke British industry atau linguistic insularity. Karena berasumsi. Siapa yang berasumsi di sini? Industri di negara Inggris itu berasumsi atau linguistic insularity berasumsi? Yang tepatnya adalah British industry ya. Di sini asumsinya industri-industri di negara British. Berarti di sini jawabannya adalah C yang tepatnya ya. Oke, kita lanjut. Nomor 6. According to the writer, the linguistic insularity of British business. Menurut penulis, linguistic insularity yang dilakukan oleh bisnis-bisnis di negara Inggris adalah, itu seperti apa? Strategi pertama kita adalah mencari kata kunci dari soal. Kata kuncinya adalah linguistic insularity, kemudian British business. Pertama itu ya, kita cari kata kunci ini dengan cara scanning. Kemudian strategi yang kedua, karena teks ini paragrafnya banyak, maka kita harus mempersempit jangkauan teks kita. Oke, kita lihat soal setelahnya, apakah ada yang bisa membantu kita mempersempit jangkauan teks kita. Lihat soal nomor 7, ada take account of in line 80. Berarti soal nomor 7 jawabannya di baris ke-80. Berarti ke sini ya. Ini jawaban soal nomor 7. Kemudian soal nomor 5, jawabannya adalah di baris 50. Berarti jawaban nomor 6 itu terletak antara baris 50 dan baris 80. Oke, ini cukup panjang ya. Ada 2 paragraf yang harus kita baca.
Jadi strategi kita di sini adalah menggunakan teknik skimming. Skimming adalah teknik membaca cepat dan langsung memahami maknanya. Jadi untuk bisa melakukan teknik skimming, adik-adik memang harus sering latihan dan harus mempunyai kosakata yang cukup. Sekarang kita lakukan teknik skimming. Di sini kita sudah membaca tadi ya, British Industry mendapatkan kritik ya, karena melakukan linguistic insularity. Linguistic insularity itu apa? Asumsi bahwa pembeli dari negara asing akan bahagia berkomunikasi dalam Inggris, dan sehingga kesadaran akan bahasa asing tersebut tidak menjadi prioritas lagi. Apakah linguistic insularity ini menjadi masalah? Iya, karena ada kritik di sini, ada kritik. Nah, kemudian kita baca lagi, pada tahun 1960, lebih dari 2/3 perusahaan Inggris memiliki hubungan kerja dengan konsumen non-English speaking atau konsumen yang berasal dari bukan negara Inggris menggunakan bahasa Inggris dalam urusan koresponden. Dari sini bisa kita tebak ya, ini masih berhubungan dengan linguistic insularity ya, bahwa di mana perusahaan Inggris itu terus-terusan saja menggunakan bahasa Inggris dengan konsumen yang bahasa mereka bukan bahasa Inggris. Untuk sementara itu kesimpulan bisa kita ambil ya. Coba kita lihat kali paragraf setelahnya. The criticism and publicity given to this problem. Oke, di sini sudah mulai nampak ya, kritik dan publisitas yang diberikan terhadap masalah ini. This problem yang mana? Berarti problem yang di atas tadi ya. Problem di kalimat ini tadi ya, yang di sini insularity, linguistic insularity. Jadi kritik dan publisitas yang diberikan terhadap masalah ini sejak tahun 1960 kelihatannya telah membuat situasi menjadi lebih baik. Seperti apa situasi yang lebih baiknya? Mungkin kita baca kalimat selanjutnya. Industrial training seem have promote an increase in linguistic and cultural awareness. Training industri yang dilakukan telah berfokus pada peningkatan kesadaran akan budaya dan bahasa yang digunakan. Banyak firma, banyak perusahaan sekarang memiliki pelayanan penerjemahan mereka sendiri. Oke, berarti situasinya membaik karena ada kritik. Coba kita lihat teksnya, ABC-nya. Menurut penulis, linguistic insularity yang dilakukan oleh British business tersebut later spread to other countries, kemudian menyebar ke negara lainnya. Ini tidak ya, salah. Had a negative effect on their business. Kita tidak ada menemukan efek terhadap bisnis mereka ya. Cuman di teks ini mereka lebih banyak mengatakan praktek linguistic insularity itu. Oke, berarti ini juga salah. It's not as bad now as it used to be in the past. Sekarang tidak seburuk dulu karena terjadinya di masa lalu. Kemungkinan ini benar ya, karena di sini kita lihat tadi kritik yang diberikan terhadap masalah ini sejak tahun 90 seem to have greatly improved the situation telah membuat keadaan menjadi lebih baik. Berarti linguistic insularity terjadi pada tahun 1960 ke bawah. Setelah tahun 1960, keadaan menjadi lebih baik. Jadi jawabannya kemungkinan besar C. Kita lihat yang D. Made non-English speaking companies turn to other market. Membuat perusahaan-perusahaan non-English speaking beralih ke pasar lain. Ini juga tidak ya. Dia menyatakan, jadi inti dari teks ini adalah terjadinya linguistic insularity yang dilakukan oleh British industry. Kemudian dari sini sampai ke bawah, teksnya menjelaskan linguistic insularity itu apa, pengertiannya seperti apa, dan praktek-praktek yang dilakukannya seperti apa. Misalnya di sini dibilangnya 2/3 dari perusahaan Inggris itu menggunakan bahasa Inggris untuk koresponden dengan customer dari non-speaking English. Kemudian apa lagi? Kemudian many had their sell literature only in English, dan banyak menggunakan penjualannya hanya dalam bahasa Inggris. Nah, itu dia ya. Berarti yang paling tepat di sini jawabannya adalah C. Oke, sekarang lihat nomor 7. The word take account of in line 80 could be best replaced by. Berarti could be best replaced by. Ini kata take account of pada baris 80 dapat digantikan ya. Berarti ini menjadi sinonim. Oke, kita lihat baris 80. Dia take account of. Salah satu strategi yang bisa kita gunakan atau salah satu tips yang kita gunakan untuk mencari sinonim adalah kita harus membuang kata yang sangat mirip. Di sini account, ini ada account. Berarti ini salah ya.
Cuman sayangnya cuman ada satu ya, calculate itu berbeda dengan account ya, walaupun sama-sama C. Ini sangat mirip, berarti ini salah, berarti tinggal A, C, atau D. Coba kita masukkan ke konteksnya. Miss anggap adik-adik tidak tahu kata take account, tidak tahu kata calculate, cuman kalau kata shop dan money pasti adik-adik tahu ya. Shop itu toko atau berbelanja, money itu artinya uang. Coba kita masukkan ke dalam konteksnya. It is now much more readily appreciated that marketing effort sekarang sudah sangat jauh dihargai bahwa usaha pemasaran can be delayed, dapat dibatalkan, dapat dirusak atau dapat diganggu dengan adanya sebuah kegagalan dalam apa? Take account of the linguistic needs of the customer. Kita masukkan ke sini. Di sini ada kata kegagalan ya. Kita ambil kata kuncinya di sini, kegagalan. Kita masukkan ya. Kalau shop sebuah kegagalan dalam kalau shop berbelanja kebutuhan linguistik terhadap customer. Tidak masuk ya, maka shop salah. Kemudian sebuah kegagalan dalam money, dalam uang, kebutuhan linguistik juga tidak masuk. Maka yang paling masuk adalah A, calculate. Artinya adalah mempertimbangkan. Kegagalan dalam mempertimbangkan kebutuhan linguistik dari pembeli. Maka jawabannya adalah A. Oke, sekarang kita bahas soal nomor 8. Ingat ya, strategi pertama kita harus mencari kata kuncinya. English speaking, ini kata kuncinya ya. Kemudian aware. Kita artikan dulu, menurut penulis, English speaking people, orang-orang di negara yang berbahasa Inggris, need to be aware, perlu untuk sadar bahwa. Udah ya, kita sudah mengartikan dan mencari kata kuncinya. Kemudian kita lakukan teknik scanning. Di sini, di paragraf berapakah kita mencari jawabannya? Ingat, soal nomor 7 itu jawabannya di baris 80. Ini dia ya. Ini soal nomor 7. Maka soal nomor 8 pasti di sini ya. Ini sudah paragraf terakhir, berarti jawabannya di sini. Kemudian kita cari kata kuncinya dengan cara scanning. Nah, di sini ada kata awareness, kesadaran, ada kata English speaking. Oke, sudah masuk ya. Coba kita baca. Perubahan kesadaran yang terjadi di negara-negara English speaking, di mana realisasinya, di mana orang-orang telah sadar bahwa by no means everyone, bahwa tidak serta-merta setiap orang di dunia ini mengetahui bahasa Inggris dengan cukup baik untuk bernegosiasi di dalamnya. Itu ya, berarti kesadarannya apa? Bahwa tidak serta-merta orang di dunia ini memiliki kemampuan bahasa Inggris yang baik untuk bernegosiasi dengan bahasa Inggris tersebut. Berarti kita cocokkan, some foreigner have never met an English speaking person. Orang asing tidak pernah bertemu dengan orang yang dari negara English speaking. Berarti tidak ya. Many foreigner have no desire to learn English. Banyak foreigner tidak punya keinginan untuk mempelajari bahasa Inggris. Tidak. Foreign language may pose a greater problem in the future. Bahasa asing bisa menimbulkan masalah di masa depan. Tidak juga. English speaking foreigners may have difficulty understanding English. Ya, English speaking foreigners may have difficulty understanding English. Ya. Bahwa tidak serta-merta setiap orang di dunia ini mengetahui bahasa Inggris dengan sangat baik. Masuk ke sini ya. English speaking foreigner mungkin memiliki kesulitan dalam bahasa Inggris. Maka jawabannya adalah D. Oke, Dede, sekian dulu untuk strategi reading kali ini. Oke, bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu dan bunyikan ikon loncengnya dan juga share kepada teman-teman yang lain.